Kehidupan Rania Lestari dan Bramantio Wicaksono adalah sebuah etalase kebahagiaan yang dipajang dengan rapi untuk dilihat semua orang. 7 tahun pernikahan mereka berjalan di atas rel yang tampak lurus dan tanpa guncangan. Di mata keluarga besar, mereka adalah pasangan ideal. Bram, seorang manajer di sebuah perusahaan ternama, memiliki pembawaan yang tenang dan karismatik. Rania, di sisi lain, memilih untuk menampilkan citra sebagai istri yang mendedikasikan hidupnya untuk sang suami. Ia selalu memastikan kemeja Bram licin tanpa satupun kerutan. Sarapan favoritnya terhidang di meja tepat pukul 6:30 pagi, dan rumah mereka adalah sebuah surga kecil yang nyaman untuk berpulang. Pagi itu tidak ada bedanya. Aroma kopi hitam pekat menguar dari dapur, beradu dengan wangi roti panggang. Rania meletakkan piring berisi 2 tangkup roti dengan selai srikaya di hadapan Bram. Suaminya itu tersenyum. Senyum yang dulu selalu berhasil membuat perut Rania terasa tergelitik geli. Pagi ini, senyum itu hanya terasa seperti sebuah gestur mekanis yang sudah dihafal di luar kepala. Rania membalas senyum itu. Sebuah lengkungan tipis di bibirnya yang juga terasa asing. Ia duduk di seberang Bram, mengaduk tehnya pelan, menciptakan pusaran kecil di dalam cangkir porselen putih. "Kamu baik-baik saja?" tanya Bram. Matanya masih menatap layar ponsel di samping piringnya. Rania mengangkat kepala. "Tentu saja aku baik-baik saja," jawabnya. "Hanya sedikit lelah." Bram mengangguk sekilas. Perhatiannya sudah kembali tersedot oleh benda pipih bercahaya itu. Rania memperhatikan jemari suaminya yang lincah menari di atas layar. Dulu, jemari itu akan menggenggam tangannya di atas meja makan. Sekarang, jemari itu lebih akrab dengan gawai pintarnya. Di tengah rutinitasnya sebagai istri, Rania adalah entitas lain yang tidak diketahui Bram sepenuhnya. Ia adalah seorang pebisnis properti yang tajam dan perhitungan. Ia mewarisi bakat dan aset dari almarhum ayahnya. Puluhan pintu rumah kontrakan dan beberapa bangunan kos-kosan premium di berbagai sudut kota berada di bawah kendalinya. Dikelola secara profesional oleh seorang manajer kepercayaan bernama Pak Tirtayasa. Bram hanya tahu Rania memiliki sedikit warisan yang ia investasikan. Tidak pernah tahu skala sesungguhnya dari kerajaan kecil yang dibangun Rania. Rania sengaja menjaga citra itu. Ia menyukai perannya sebagai wanita yang bergantung pada suami, sebuah topeng yang ia kenakan untuk membuat Bram merasa superior, merasa menjadi kepala keluarga yang sesungguhnya. Sebuah kesalahan, pikir Rania sekarang. Getaran pertama yang meretakkan fondasi surga kecil mereka datang sekitar 3 bulan lalu. Bram mulai sering pulang larut malam dengan alasan rapat proyek baru. Proyek yang tampaknya tidak pernah selesai, menyita waktu dan perhatian suaminya tanpa henti. Awalnya Rania memakluminya. Ia menyiapkan air hangat untuk Bram mandi, memijat pundaknya yang kaku, mendengarkan keluh kesahnya tentang pekerjaan. Namun frekuensinya menjadi terlalu sering hingga terasa janggal. Ponsel Bram yang dulu sering tergeletak begitu saja, kini selalu dalam genggamannya atau terbalik di atas meja. Kata sandinya pun berganti. Sebuah insiden kecil menjadi pemicu utamanya. Malam itu Bram sedang mandi. Ponselnya yang ia letakkan di nakas bergetar. Layarnya menyala. Rania yang sedang merapikan tempat tidur, tanpa sengaja melirik ke arah layar. Sebuah notifikasi pesan muncul di bagian atas. Nama pengirimnya Sinta Amelia. Di sampingnya ada sebuah emoji hati berwarna merah. Isi pesannya singkat. "Makasih ya Mas buat hari ini." Rania terpaku. Jantungnya serasa berhenti berdetak selama beberapa detik. Sinta Amelia. Nama itu terdengar asing. Tapi emoji hati itu tidak mungkin sebuah kesalahan. Tepat saat itu, Bram keluar dari kamar mandi dengan handuk melilit pinggangnya. Ia melihat Rania berdiri mematung di dekat nakas. Matanya mengikuti arah pandang Rania, tertuju pada ponselnya yang masih menyala. Gerakan Bram begitu cepat. Ia menyambar ponsel itu. Raut wajahnya berubah tegang. "Ada apa?" tanyanya. Suaranya sedikit lebih tajam dari biasanya. Rania berusaha mengendalikan getaran di suaranya. "Ada pesan masuk," katanya. "Dari Sinta." Bram menghela napas, berusaha terlihat santai. "Oh, Sinta. Dia anak magang baru di kantor. Anak zaman sekarang memang begitu. Centil. Kirim pesan ke atasan pakai emoji segala." Penjelasan itu terdengar lancar. Terlalu lancar.
Rania tidak bodoh. Ia bisa melihat kepanikan sekilas di mata suaminya sebelum tertutup oleh topeng ketenangan. "Sejak kapan kamu begitu dekat dengan anak magang?" tanya Rania lagi, menatap lurus ke mata Bram, mencari setitik kejujuran di sana. Bram tertawa kecil, tawa yang terdengar hambar. "Kamu ini ada-ada saja. Aku hanya membimbingnya sebagai atasan." "Sudahlah, jangan berpikiran macam-macam." Bram tidak pernah membahasnya lagi, dan Rania pun tidak bertanya lebih jauh. Tapi malam itu, Rania tidak bisa tidur. Ia berbaring di samping suaminya yang sudah terlelap. Napasnya teratur. Rania menatap langit-langit kamar. Pikirannya berpacu liar. Penjelasan Bram terasa seperti sebuah kebohongan yang dirangkai dengan buruk. Ia mulai memutar ulang kejadian-kejadian kecil dalam beberapa bulan terakhir. Aroma parfum wanita yang samar di kemeja Bram minggu lalu, yang ia klaim sebagai aroma parfum klien. Pembicaraan telepon yang ia lakukan di balkon dengan suara berbisik. Transaksi kartu kredit untuk sebuah restoran mahal di hari kerja. Padahal Bram mengaku makan siang di kantor. Semua kepingan puzzle itu mulai menyatu, membentuk sebuah gambaran buruk yang coba Rania sangkal. Ia memejamkan mata, merasakan matanya panas. Surga yang ia bangun dengan susah payah selama 7 tahun terasa berguncang hebat. Dindingnya retak, pilar-pilarnya goyah. Ia tidak tahu seberapa besar kerusakan yang ada, tapi ia tahu satu hal. Ia harus mencari tahu kebenarannya. Bukan sebagai istri yang lemah dan cemburu, tetapi sebagai Rania Lestari yang tidak akan pernah membiarkan dirinya dipermainkan. Malam itu, di tengah keheningan kamarnya, Rania yang patuh dan berbakti perlahan mati, digantikan oleh seorang wanita dengan tekad baja yang dingin. Rania tidak membuang waktu. Keraguan dan sakit hati yang menggerogotinya semalaman ia ubah menjadi bahan bakar untuk bertindak. Ia tidak akan melakukan konfrontasi buta yang hanya akan berakhir dengan penyangkalan dan kebohongan dari Bram. Ia butuh bukti. Bukti yang tidak terbantahkan, yang bisa ia gunakan untuk menghancurkan Bram saat waktunya tiba. Ia tahu ia tidak bisa hanya mengandalkan perasaannya. Ia harus bermain cerdas, menggunakan logika dan sumber daya yang ia miliki. Keesokan harinya, saat Bram sudah berangkat kerja, Rania mulai menjalankan misinya. Langkah pertamanya adalah mengamankan akses ke ponsel Bram. Tadi malam, saat suaminya itu tidur pulas, Rania dengan hati-hati mengambil ponsel Bram dari nakas. Jantungnya berdebar kencang, takut Bram terbangun. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia mencoba beberapa kombinasi kata sandi yang mungkin. Tanggal lahirnya, tanggal lahir Bram, tanggal pernikahan mereka. Semua gagal. Lalu ia mencoba kombinasi yang paling menyakitkan. Tanggal lahir yang ia lihat di profil media sosial Sinta Amelia setelah ia mencarinya semalam. Ponsel itu terbuka. Rania merasakan gelombang rasa mual menghantam perutnya. Ia tidak punya banyak waktu. Ia segera masuk ke toko aplikasi dan mengunduh sebuah aplikasi pelacak GPS canggih, jenis yang bisa disembunyikan dari daftar aplikasi utama. Proses instalasinya hanya butuh beberapa menit. Ia menghubungkan aplikasi itu ke ponsel cadangannya, memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Sebuah titik biru muncul di layar ponselnya, menunjukkan lokasi ponsel Bram saat ini, tepat di gedung kantornya. Rania menyembunyikan ikon aplikasi itu dalam sebuah folder tidak penting, lalu meletakkan kembali ponsel Bram di nakas, persis di posisi semula. Ia menarik napas dalam-dalam, merasa seperti seorang kriminal di rumahnya sendiri. Hari berikutnya, rencananya diuji. Bram menelepon saat makan siang. "Sayang, aku ada rapat penting di luar sore ini, di kawasan bisnis Sudirman. Mungkin akan lanjut makan malam dengan klien sekalian. Jadi aku pulang malam. Jangan tunggu aku ya." Suara Bram terdengar normal, seperti biasa. "Baik, Mas. Hati-hati di jalan," jawab Rania. Suaranya ia buat setenang mungkin. Setelah telepon ditutup, Rania segera membuka aplikasi pelacak di ponselnya. Ia melihat titik biru yang mewakili Bram bergerak meninggalkan gedung kantornya sekitar pukul 3 sore. Namun, titik itu tidak bergerak ke arah utara menuju Sudirman. Titik itu bergerak stabil ke arah selatan, menuju pinggiran kota. Rania terus memantaunya. Jantungnya berdebar semakin kencang setiap kali titik itu menjauh dari rute yang seharusnya. Akhirnya,
Titik itu berhenti di sebuah area perumahan yang cukup padat di wilayah Ciganjur. Sebuah area yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Bram. Rania memperbesar peta, melihat nama-nama jalan kecil yang asing. Titik itu diam di sana selama berjam-jam. Rasa ingin tahu bercampur amarah membakarnya. Siapa yang Bram temui di sana? Rumah siapa itu? Rania butuh kepastian lebih. Ia mengambil ponsel cadangannya yang sudah ia siapkan dengan kartu SIM baru tanpa nama. Dengan tangan gemetar, ia menekan nomor Bram. Panggilan itu tersambung setelah 2 dering. Tapi suara yang menjawab bukan suara suaminya. Halo, suara seorang wanita muda terdengar riang di ujung sana. Rania membeku. Itu bukan suara operator. Itu suara manusia. Maaf, salah sambung, kata wanita itu dengan cepat lalu menutup telepon. Rania menurunkan ponselnya perlahan. Suara itu, meski singkat, terasa familiar. Mungkin suara yang sama dengan yang ia dengar di rekaman suara otomatis profil media sosial Sinta. Bukti ini sudah cukup kuat. Namun Rania menginginkan sesuatu yang lebih telak. Sesuatu yang bisa ia dengar langsung dari mulut Bram. Ia teringat sesuatu. Mobil Bram memiliki sistem Bluetooth yang canggih yang sering terhubung otomatis ke ponselnya untuk melakukan panggilan. Rania menunggu hingga Bram pulang larut malam itu. Ia menyambut suaminya seperti biasa, menanyakan bagaimana rapatnya, mendengarkan kebohongan demi kebohongan yang keluar dari mulut Bram tentang kliennya yang alot dan lalu lintas yang padat. Setelah memastikan Bram tertidur lelap, Rania menyelinap keluar menuju garasi. Ia membuka pintu mobil Bram yang tidak terkunci. Di dalam mobil, ia menyalakan sistem hiburan tanpa menyalakan mesin. Ia membuka menu panggilan dan melihat riwayatnya. Puluhan panggilan ke nomor Sinta Amelia. Beberapa panggilan berdurasi lebih dari 1 jam. Tapi bukan itu tujuannya. Rania tahu aplikasi pelacak yang ia pasang memiliki fitur tersembunyi. Fitur untuk merekam suara di sekitar ponsel target dari jarak jauh. Sebuah fitur yang sangat melanggar privasi. Tetapi Rania sudah tidak peduli lagi dengan etika. Ia mengaktifkan fitur itu melalui ponselnya. Ia berharap saat Bram menelepon Sinta besok di dalam mobil, ia bisa menangkap percakapan mereka. Esok harinya adalah penantian yang menyiksa. Rania terus-menerus memeriksa aplikasi, menunggu notifikasi rekaman baru. Akhirnya, sekitar jam makan siang, sebuah notifikasi muncul. Sebuah file audio berdurasi 15 menit telah berhasil direkam. Rania segera pergi ke kamarnya, mengunci pintu, dan memasang penyuara telinga. Suara di rekaman itu agak teredam oleh suara jalanan, tetapi suara Bram terdengar jelas. Suara yang ia kenal selama bertahun-tahun, kini mengucapkan kata-kata yang meremukan hatinya. Sabar ya sayang, aku lagi cari-cari tempat yang pas buat kita. Aku pengennya kosan yang premium, yang ada dapurnya sendiri, biar kita bisa masak bareng, biar kita bisa bebas, tanpa ada yang ganggu. Suara Sinta menyahut dengan manja, maunya yang deket mal dong mas, biar gampang kalau mau jalan. Bram tertawa, gampang itu, nanti aku atur. Aku lihat ada beberapa yang bagus di daerah Cempaka Indah. Agak di pinggir kota sih, tapi justru bagus, lebih privat, jauh dari pengawasan. Yang penting kamu seneng. Rania melepas penyuara telinganya. Telinganya berdengung. Nafasnya terasa sesak seolah ada beban berat yang menekan dadanya. Cempaka Indah. Nama itu menggema di kepalanya. Jauh dari pengawasan. Ironis sekali. Bram tidak tahu bahwa area itu adalah salah satu wilayah pengawasan utama Rania. Ia bangkit dari tempat tidur, berjalan menuju meja kerjanya. Ia menyalakan laptopnya. Jemarinya bergerak cepat di atas papan ketik. Ia membuka sebuah file spreadsheet yang terlindungi kata sandi. Judulnya, Aset Properti Lestari Group. Ia menggulir daftar properti itu ke bawah. Matanya mencari sebuah nama. Di sana, di baris ke-17, tertulis jelas, kosan eksklusif Cempaka Indah. 12 kamar. Tingkat hunian 90%. Rania menatap layar laptopnya. Wajahnya tanpa ekspresi. Rasa sakit yang tajam tadi perlahan surut, digantikan oleh sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, tajam, dan sangat fokus. Suaminya, sang pengkhianat, sedang berjalan menuju kandang singa,
dan singa itu adalah dirinya. Ia tidak akan menghentikannya. Sebaliknya, ia akan membukakan pintunya lebar-lebar. Permainan akan segera dimulai, dan ia yang akan menjadi sutradaranya. Kepastian adalah sebuah kemewahan yang mahal. Rania kini memilikinya, meski harus ia bayar dengan hancurnya kepercayaan dan rasa aman yang ia pupuk selama 7 tahun. Ia tidak lagi beroperasi dalam kabut keraguan. Ia kini berjalan di atas tanah yang kokoh, tanah kebenaran yang pahit, dan dari pijakan inilah ia akan membangun menara balas dendamnya. Nama cempaka indah yang keluar dari mulut Bram melalui rekaman itu adalah kunci yang membuka gerbang permainan. 2 hari setelah Rania mendengar rekaman itu, Bram mendekatinya saat mereka sedang menonton televisi di ruang keluarga. Suasana sengaja dibuat santai oleh Bram. Ia meletakkan lengannya di bahu Rania, sebuah gestur yang kini terasa seperti sentuhan seekor ular. "Sayang, lusa aku harus ke Bandung untuk perjalanan dinas," katanya. "Ada audit proyek penting di sana. Mungkin sekitar 3 atau 4 hari." Rania tidak menoleh. Matanya tetap menatap layar televisi yang menayangkan sebuah sinetron. Namun pikirannya bekerja 1000 kali lebih cepat. Ia bisa merasakan kebohongan dalam setiap suku kata yang diucapkan Bram. "Bandung." Sebuah alibi yang klasik. "Oh ya," jawab Rania. Nadanya ia buat terdengar sedikit kecewa. "Kenapa mendadak sekali?" Bram menghela napas. Sebuah pertunjukan sandiwara yang meyakinkan. "Itulah pekerjaanku, sayang. Tuntutan dari atasan. Aku juga lebih suka di rumah bersamamu." Rania akhirnya menoleh, memasang ekspresi pengertian yang terlatih. "Tidak apa-apa, Mas. Itu kan untuk masa depan kita juga. Hati-hati saja nanti di sana. Jaga kesehatan." Kalimat itu keluar dari mulutnya dengan begitu lancar. Sebuah performa yang pantas diganjar piala. Di dalam hatinya, ia mendoakan hal yang sebaliknya. Keesokan paginya, saat Bram sudah berangkat ke kantor untuk hari terakhirnya sebelum memulai perjalanan dinas, Rania segera bergerak. Ia masuk ke ruang kerjanya, sebuah ruangan yang jarang Bram masuki, dan mengunci pintu. Ia meraih ponselnya dan menekan nomor manajer kepercayaannya, Pak Tirta Yasa. Pak Tirta adalah seorang pria parubaya yang sudah bekerja untuk keluarga Rania sejak ia masih remaja. Loyalitasnya tidak perlu diragukan. "Selamat pagi, Bu Rania," sapa suara Pak Tirta yang berat dan penuh hormat. "Selamat pagi, Pak. Maaf mengganggu. Saya ada permintaan khusus," ujar Rania. Suaranya datar dan profesional, menyembunyikan badai yang bergejolak di dalam dirinya. "Tentu, Bu. Ada yang bisa saya bantu." Rania menarik napas sejenak, memilih kata-katanya dengan hati-hati. "Begini, Pak. Untuk kosan eksklusif Cempaka Indah, kemungkinan hari ini atau besok akan ada calon penyewa baru yang menghubungi Bapak. Namanya Sinta Amelia." Pak Tirta diam sejenak di seberang sana. "Baik, Bu. Saya catat namanya. Ada perlakuan khusus?" Pertanyaan itu tepat seperti yang Rania duga. "Ya. Saya mau Bapak pastikan dia mendapatkan kamar nomor 7. Kamar di ujung koridor lantai 2. Berikan harga sewa spesial. Mungkin diskon 15% dari harga normal. Jangan mempersulit prosesnya. Setujui saja aplikasinya langsung selama datanya lengkap." Rania berhenti sejenak sebelum memberikan instruksi yang paling penting. "Dan yang terutama, Pak, apapun yang terjadi, jangan pernah sebut nama saya atau nama Lestari Group. Gunakan nama perusahaan pengelola kita saja, PT Graha Sejahtera. Katakan pemiliknya adalah perusahaan investasi, bukan perorangan. Apa Bapak mengerti?" Pak Tirta terdiam lebih lama kali ini. Rania bisa membayangkan kening pria tua itu berkerut. Permintaan ini tidak biasa. Memberi diskon besar tanpa negosiasi dan menyembunyikan nama pemilik adalah hal yang aneh. Tapi Pak Tirta adalah seorang profesional. "Baik, Bu Rania. Saya mengerti. Kamar nomor 7 untuk penyewa atas nama Sinta Amelia, dengan diskon, dan atas nama PT Graha Sejahtera. Akan saya laksanakan. Terima kasih, Pak. Tolong kabari saya segera jika dia sudah mentransfer uang muka." Rania menutup telepon. Tangannya sedikit berkeringat. Langkah pertama dari rencananya telah dijalankan.
Ia merasa seperti seorang jenderal yang baru saja mengirim pasukan pertamanya ke medan perang. Ia membuka laptopnya dan menatap kembali file propertinya. Kosan eksklusif Cempaka Indah. Kamar nomor 7. Kamar itu adalah salah satu unit terbaik, dengan jendela besar yang menghadap ke taman kecil di belakang gedung. Rania sendiri yang memilih perabotannya beberapa tahun lalu. Ia ingat memilih ranjang ukuran queen yang nyaman, lemari 3 pintu yang luas, dan meja kerja minimalis. Ironisnya, ia sedang menyiapkan sebuah sangkar emas yang nyaman untuk burung selingkuhan suaminya. Penantian selama beberapa jam berikutnya terasa menyiksa. Rania mencoba menyibukkan diri dengan memeriksa laporan keuangan dari propertinya yang lain, tetapi pikirannya terus kembali ke kamar nomor 7. Apakah Sinta akan menelepon? Apakah Bram cukup bodoh untuk menggunakan nama asli selingkuhannya? Tepat pukul 2 siang, ponselnya bergetar. Nama Pak Tirtayasa muncul di layar. Rania segera menjawab. Bu Rania, lapor Pak Tirta tanpa basa-basi. Penyewa atas nama Sinta Amelia sudah menelepon sekitar 1 jam yang lalu. Dia sangat tertarik dengan kamar nomor 7 setelah saya kirimkan fotonya. Dia tidak banyak bertanya, hanya memastikan soal keamanan dan fasilitas. Sesuai instruksi ibu, saya berikan harga spesial dan dia langsung setuju tanpa menawar. Uang muka untuk sewa 3 bulan ke depan sudah dia transfer 10 menit yang lalu. Bukti transfernya sudah saya kirim ke email ibu. Rania memejamkan mata. Umpan sudah dimakan. Ikan sudah masuk ke dalam jaring. Terima kasih banyak atas kerja cepatnya. Pak, pastikan kamarnya dibersihkan dan siap ditempati lusa. Berikan pelayanan terbaik. Tentu, Bu. Akan saya pastikan semuanya sempurna. Setelah telepon ditutup, Rania membuka emailnya. Di sana, terlampir sebuah gambar bukti transfer. Sejumlah uang telah masuk ke rekening perusahaan pengelolanya. Nama pengirim, Bramantio Wicaksono. Rania tertawa. Tawa kecil yang kering dan tanpa kegembiraan. Suaminya begitu ceroboh. Ia bahkan tidak berusaha menyembunyikan jejaknya. Mentransfer uang sewa untuk gundiknya langsung dari rekening pribadinya. Mungkin ia merasa begitu aman dalam kebohongannya. Ia merasa istrinya di rumah terlalu bodoh dan naif untuk menyadari apapun. Rania menyimpan gambar bukti transfer itu ke dalam sebuah folder khusus di laptopnya yang ia beri nama, amunisi. Folder itu akan segera terisi penuh. Ia menatap keluar jendela. Ia tidak melihat apa-apa. Pikirannya sudah berada di Cempaka Indah. Di kamar nomor 7. Panggungnya sudah siap. Sekarang saatnya memasang kamera. 2 hari sebelum Bram berangkat untuk perjalanan dinasnya ke Bandung, Rania sudah memulai tahap kedua dari rencananya. Panggung sandiwara di kamar nomor 7 tidak akan lengkap tanpa mata dan telinga. Ia membutuhkan pengawasan total. Sebuah pandangan layaknya Tuhan atas neraka kecil yang akan ia ciptakan untuk mereka. Ini bukan saatnya untuk membeli kamera pengawas murahan dari toko online. Ia butuh peralatan profesional yang tersembunyi dengan sempurna. Rania menghubungi sebuah perusahaan keamanan swasta yang sering ia gunakan untuk proyek-proyek propertinya. Perusahaan ini dikenal karena profesionalitas dan kerahasiaannya. Melalui telepon, ia berbicara langsung dengan pemiliknya, seorang mantan anggota intelijen yang ia kenal baik. Rania tidak menjelaskan detail situasinya. Ia hanya mengatakan butuh memasang beberapa kamera tersembunyi dengan kualitas terbaik di salah satu unit kosannya di Cempaka Indah untuk tujuan pengawasan aset dan pencegahan penyalahgunaan. Sebuah alasan yang masuk akal bagi seorang pemilik properti. Keesokan harinya, sebuah tim yang terdiri dari 2 orang teknisi datang dengan mobil van tanpa logo perusahaan. Mereka berpakaian seperti petugas pemeliharaan gedung biasa. Rania sudah menunggu mereka di lobi kosan. Setelah memastikan Pak Tirtayasa mengambil hari libur agar tidak banyak bertanya, Rania memimpin mereka ke lantai 2, menuju kamar nomor 7 yang masih kosong dan berbau pembersih lantai. Saya mau pemasangan yang absolut tidak terlihat, kata Rania kepada kepala teknisi, seorang pria pendiam dengan mata yang jeli. Tidak boleh ada tonjolan, kabel, atau apapun yang bisa menimbulkan kecurigaan. Pria itu mengangguk. Lalu mulai memindai setiap sudut ruangan dengan tatapan terlatih. Ia menunjuk ke beberapa titik. Di sini, di dalam detektor asap di langit-langit. Lensanya hanya sebesar lubang jarum. Di sudut unit pendingin ruangan.
Dan di dalam jam digital yang akan kami letakkan di atas meja. Itu akan memberikan 3 sudut pandang berbeda untuk ruang utama dan area tempat tidur. Rania mengangguk setuju. Bagaimana dengan area dapur kecil dan kamar mandi? Teknisi itu berpikir sejenak. Untuk dapur, kita bisa letakkan satu di ventilasi penghisap asap. Untuk kamar mandi, itu area yang sangat privat. Kami bisa letakkan satu di dalam ventilasi udara, tapi sudutnya terbatas. Itu sudah cukup, kata Rania dingin. Saya ingin semua area tercover. Proses pemasangan berlangsung selama hampir 4 jam. Para teknisi bekerja dengan hening dan efisien. Mereka membongkar detektor asap, memasang kamera mikro di dalamnya, lalu memasangnya kembali seolah tidak terjadi apa-apa. Mereka mengganti jam digital lama dengan yang baru yang sudah dimodifikasi. Mereka memasang lensa kecil di kisi-kisi pendingin ruangan dan ventilasi. Semua kamera terhubung secara nirkabel ke sebuah pemancar mini yang disembunyikan di balik panel listrik di dalam dinding, mengambil daya langsung dari sana sehingga tidak perlu baterai. Saat mereka bekerja, Rania berdiri di sudut ruangan, mengawasi dengan tangan terlipat di dada. Ia merasakan getaran aneh di dalam dirinya. Ini adalah pelanggaran privasi tingkat tinggi. Ia akan mengamati setiap gerak-gerik suaminya dengan wanita lain. Sebagian kecil dari dirinya merasa ngeri dengan apa yang ia lakukan. Tapi bagian yang lebih besar, bagian yang sudah terluka dan dikhianati, merasa ini adalah sebuah keharusan. Ini bukan lagi soal cemburu. Ini soal mengambil kembali kendali. Setelah pemasangan selesai, teknisi utama menyerahkan sebuah tablet baru kepada Rania. Semua rekaman akan tersimpan di server pribadi yang aman selama 30 hari. Bu, Ibu bisa memantaunya secara langsung melalui aplikasi yang sudah terpasang di tablet ini. Semuanya terenkripsi. Hanya Ibu yang bisa mengaksesnya dengan sidik jari dan kata sandi yang akan kita atur sekarang. Rania mengikuti instruksi, mengatur akses keamanan ke sistem pengawasannya. Beberapa saat kemudian, layar tablet itu menyala, menampilkan 4 kotak video dari 4 sudut berbeda di kamar nomor 7. Ruangan itu terlihat normal, kosong, dan sunyi. Sebuah panggung yang bersih, menunggu aktornya tiba. Malam itu, ironi kehidupan Rania mencapai puncaknya. Setelah seharian mengawasi pemasangan alat untuk memata-matai suaminya, ia pulang ke rumah dan harus memainkan perannya sebagai istri yang penuh kasih. Ia membantu Bram memasukkan beberapa kemeja ke dalam koper. Ini untuk rapat penting, jadi bawa jas yang ini, katanya sambil mengambil sebuah jas mahal dari lemari. Jangan lupa minum vitaminmu, Mas. Aku sudah siapkan di kantong kecil ini. Bram tersenyum dan mencium kening Rania. Kamu memang istri terbaik. Aku pasti akan sangat merindukanmu. Rania membalas senyum itu, merasakan lapisan es yang semakin tebal terbentuk di sekitar hatinya. Keesokan paginya, ia mengantar Bram sampai ke depan pintu. Bram memeluknya erat. Jaga diri baik-baik ya, katanya. Tentu, kamu juga hati-hati di jalan, jawab Rania. Ia melihat mobil suaminya melaju meninggalkan halaman rumah, bukan menuju stasiun kereta atau bandara, tapi menuju selatan, menuju Cempaka Indah, menuju kamar nomor 7. Begitu mobil Bram hilang dari pandangan, Rania masuk ke dalam rumah dan langsung menuju ruang kerjanya. Ia mengunci pintu, menyalakan tablet yang tergeletak di meja. 4 kotak video itu masih menampilkan ruangan yang kosong. Rania duduk di kursinya. Matanya terpaku pada layar. Ia menunggu. Menunggu babak pertama dari drama pengkhianatan ini dimulai di atas panggung yang telah ia siapkan dengan sempurna. Setiap detik penantian terasa seperti selamanya, dipenuhi oleh campuran antisipasi, kemarahan, dan rasa sakit yang kini menjadi teman akrabnya. Penantian adalah sebuah ruangan kosong. Bagi Rania, ruangan itu kini berwujud 4 kotak video di layar tabletnya. Ia duduk di kursi kulit di ruang kerjanya. Keheningan rumahnya terasa memekakan telinga. Di luar, kehidupan berjalan normal. Suara tukang roti yang lewat, lolongan anjing tetangga, semua terdengar jauh dan tidak nyata. Pusat dunianya telah menyempit menjadi layar berukuran 12 inci di hadapannya. Ia telah menunggu selama hampir 2 jam. 2 jam yang terasa seperti 2 hari. Ia memantau titik biru di aplikasi pelacaknya. Melihat mobil Bram sudah berhenti di area parkir kosan Cempaka Indah sejak 1 jam yang lalu.
Apa yang mereka lakukan di mobil selama itu? Rania tidak mau membayangkannya. Tepat pukul 11 siang, penantian itu berakhir. Salah satu kotak video yang menampilkan pintu masuk kamar nomor 7 menunjukkan pergerakan. Kenop pintu berputar. Pintu terbuka ke dalam. Jantung Rania serasa berhenti berdetak. Momen itu telah tiba. Pertama, Sinta melangkah masuk. Ia mengenakan blus berwarna cerah. Wajahnya berseri-seri penuh antisipasi. Ia berputar di tengah ruangan. Matanya membelalak takjub. Wah, bagus banget mas. Lebih bagus dari di foto. Suaranya yang ceria terdengar samar melalui mikrofon tersembunyi. Kemudian, Bram masuk ke dalam pandangan kamera. Ia membawa 2 koper besar. Satu berwarna perak, satu lagi merah muda. Ia meletakkan koper-koper itu di dekat dinding dengan sedikit terengah-engah. Wajahnya menunjukkan kelegaan dan kebanggaan. Aku kan pilih yang terbaik buat kamu. Sayang, kata Bram. Di sini kita bisa punya dunia kita sendiri. Rania menonton adegan itu tanpa berkedip. Perutnya terasa seperti diaduk. Melihat suaminya, pria yang berbagi ranjang dan hidup dengannya selama 7 tahun, membangun sebuah dunia, untuk wanita lain adalah sebuah siksaan visual yang tak terperikan. Sinta berlari kecil ke arah ranjang dan menjatuhkan dirinya di atasnya. Memantul-mantul seperti anak kecil. Empuk banget, mas. Aku suka. Bram terkekeh melihat tingkahnya. Lalu berjalan menghampirinya. Ia duduk di tepi ranjang, menatap Sinta dengan tatapan memuja yang sudah lama tidak Rania lihat ditujukan untuknya. Bram kemudian menarik Sinta ke dalam pelukannya. Mereka berciuman. Bukan ciuman singkat, tapi ciuman yang dalam dan penuh gairah. Ciuman yang menandai peresmian sarang rahasia mereka. Rania merasakan matanya panas, tetapi tidak ada air mata yang keluar. Rasa sakitnya terlalu dalam untuk sekadar menjadi tangisan. Ia mengalihkan pandangannya dari layar sejenak, menarik napas panjang dan gemetar. Ia memaksa dirinya untuk kembali menatap tablet itu. Ini bukan saatnya untuk lemah. Ini adalah saat untuk mengumpulkan bukti. Dengan jari yang terasa kaku, ia menekan ikon rekam di aplikasi pengawas. Sebuah titik merah kecil berkedip di sudut layar, menandakan bahwa setiap detik dari pengkhianatan ini sedang diabadikan secara digital. Di layar, Bram dan Sinta mulai membuka koper mereka. Mereka mengeluarkan pakaian dan menatanya di dalam lemari 3 pintu yang Rania pilihkan. Mereka bergerak dengan sinkron, sesekali tertawa dan bercanda. Mereka terlihat seperti pasangan suami istri muda yang sedang memulai hidup baru. Sebuah parodi yang menyakitkan dari kehidupan Rania sendiri 7 tahun yang lalu. Sinta mengeluarkan beberapa bingkai foto kecil dari kopernya. Salah satunya adalah foto dirinya dan Bram yang sedang tersenyum lebar. Ia meletakkannya di atas nakas di samping tempat tidur. Di rumah, nakas di samping tempat tidur mereka diisi oleh foto pernikahan Rania dan Bram. Rania memperhatikan setiap detail. Cara Bram menyentuh punggung Sinta saat mereka berpapasan di ruangan yang sempit. Cara Sinta menyandarkan kepalanya di bahu Bram saat mereka melihat keluar jendela. Setiap gestur kecil adalah sebuah tusukan baru di hatinya. Tapi ia tidak memalingkan muka. Ia menyerap semuanya, membiarkan kemarahan dan rasa jijik membakar habis sisa-sisa cinta yang mungkin masih ada. Setelah selesai membereskan barang-barang mereka, Bram memesan makanan melalui aplikasi di ponselnya. Sambil menunggu, mereka duduk di sofa kecil, menonton televisi. Sinta menyandarkan kepalanya di dada Bram, dan Bram mengelus rambutnya. Mereka terlihat begitu nyaman, begitu damai. Mereka telah menciptakan gelembung kebahagiaan mereka sendiri, tidak menyadari bahwa dinding gelembung itu adalah sebuah layar kaca yang sedang diamati oleh Rania. Ketika makanan datang, mereka makan sambil duduk di lantai, beralaskan karpet. Mereka saling menyuapi, tertawa. Rania mematikan suara di tabletnya. Ia tidak sanggup lagi mendengar tawa mereka. Ia hanya menonton gerakan bibir mereka. Interaksi bisu yang terasa semakin brutal. Setelah makan, mereka membereskan sisa makanan. Kemudian, Sinta berjalan ke arah jendela dan menutup tirai. Cahaya di dalam ruangan meredup, dan pandangan dari salah satu kamera menjadi terhalang. Rania tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia tidak perlu melihatnya. Ia bangkit dari kursinya, berjalan ke arah jendela di ruang kerjanya.
Ia menatap ke taman di halaman rumahnya, tetapi yang ia lihat hanyalah bayangan dua orang di dalam kamar nomor 7. Titik merah di tabletnya masih berkedip. Rekaman terus berjalan. Babak pertama telah selesai. Rania merasakan kelelahan yang luar biasa, bukan di tubuhnya, tapi di jiwanya. Namun di bawah kelelahan itu, sebuah fondasi baru sedang dibangun. Fondasi yang terbuat dari baja dingin pembalasan dendam. Hari-hari berikutnya, Rania menjalani sebuah kehidupan ganda yang aneh dan menyiksa. Di dunia nyata, ia adalah Rania Lestari, seorang istri yang suaminya sedang melakukan perjalanan dinas. Ia menjawab telepon dari mertuanya, mengatakan Bram baik-baik saja dan sibuk bekerja. Ia mengurus rumah, menyiram tanaman, dan sesekali keluar untuk bertemu teman-temannya, memasang wajah normal dan cerita-cerita ringan. Tapi di dunia rahasianya, ia adalah seorang penjaga penjara digital. Tablet itu menjadi pusat dunianya. Ia membawanya kemana-mana di dalam rumah, dari ruang kerja ke dapur, bahkan ke samping tempat tidurnya di malam hari. Rutinitas pengawasan pun terbentuk. Pagi hari, ia akan memutar ulang rekaman dari malam sebelumnya, seringkali dengan mode dipercepat, mencari momen-momen atau percakapan penting. Ia melihat mereka bangun tidur, melihat mereka memasak sarapan sederhana di dapur kecil. Bram, yang di rumah tidak pernah menyentuh panci, kini dengan mahir membuatkan nasi goreng untuk Sinta. Mereka makan di meja kecil, mengobrol tentang rencana hari itu. Sinta tidak bekerja selama ia tinggal di sana, menghabiskan waktunya bersantai sementara Bram sesekali membuka laptop, berpura-pura bekerja dari jarak jauh. Percakapan mereka adalah amunisi yang paling berharga bagi Rania. Ia mulai membuat catatan, lengkap dengan stempel waktu dari rekaman video. Setiap percakapan yang merendahkan dirinya, setiap rencana masa depan mereka, setiap permintaan manja Sinta, semuanya ia catat dan simpan klip videonya di dalam folder amunisi. Pada hari ketiga, Rania mendengar Sinta merengek. "Mas, tasku yang kemarin kita lihat di mall bagus ya? Belin dong." Suara Bram terdengar menenangkan. "Iya sayang, nanti aku transfer ya. Kamu beli aja online. Gampang itu." Rania mengepalkan tangannya di bawah meja. Uang itu. Ia tahu persis dari mana uang itu berasal. Dari rekening bersama mereka. Rekening yang seharusnya untuk tabungan masa depan dan dana darurat. Kini uang itu digunakan untuk membiayai gaya hidup seorang gundi. Siksaan terberat datang ketika mereka mulai membicarakan dirinya. Rania seringkali harus menekan tombol jeda, menarik napas dalam-dalam, sebelum melanjutkan. "Kamu kapan mau ngomong sama istrimu, Mas? Aku capek sembunyi-sembunyi begini terus," tanya Sinta pada suatu malam. Rania menahan napas, menunggu jawaban Bram. Suaminya itu menghela napas panjang, suara yang sama yang ia gunakan saat berpura-pura lelah karena pekerjaan. "Sabar, sayang. Aku lagi cari waktu yang tepat. Dia itu orangnya kaku, dingin. Sudah tidak bisa mengimbangi aku lagi. Hidup kami itu datar. Tidak ada gairahnya sama sekali. Aku bertahan juga demi menjaga perasaan orang tuaku." Dada Rania terasa sesak. "Dingin. Aku. Dad." Kata-kata itu menghantamnya seperti batu. Jadi seperti itukah ia di mata suaminya? Selama ini pengabdiannya, usahanya menciptakan rumah yang nyaman, semuanya dianggap sebagai sesuatu yang membosankan. Ironisnya, justru karena ia sibuk mengurus surga untuk Bram, ia sampai tidak menyadari Bram sedang membangun nerakanya sendiri. Rania memaksa dirinya untuk terus menonton dan mendengar. Ia harus tahu sejauh mana kebusukan ini telah menyebar. Ia melihat mereka melakukan hal-hal intim yang sudah lama tidak ia rasakan. Ia melihat cara Bram menatap Sinta, tatapan yang penuh dengan api, bukan tatapan hampa yang ia terima setiap hari. Awalnya menyakitkan, namun perlahan tapi pasti, rasa sakit itu berubah menjadi mati rasa, lalu menjadi sebuah objektivitas yang dingin. Ia tidak lagi melihat suaminya di layar itu. Ia melihat targetnya. Ia melihat seorang penipu dan seorang wanita perusak. Mereka bukan lagi manusia di matanya. Mereka adalah subjek penelitian, spesimen yang sedang ia amati sebelum dibedah. Kekuatan Rania tumbuh dari rasa sakitnya. Ditelepon dengan para penyewa propertinya yang lain, suaranya menjadi lebih tegas. Dalam negosiasi bisnis,
Ia menjadi lebih tajam dan tidak kenal kompromi. Energi yang seharusnya ia curahkan untuk pernikahannya, kini ia alihkan seluruhnya untuk merawat kerajaannya dan merencanakan perang. Pukulan terakhir yang menyadarkan Rania bahwa waktu untuk mengamati sudah hampir habis terjadi pada hari kelima. Bram pulang ke kosan sambil membawa sebuah kotak kecil dari toko perhiasan ternama. Rania memperbesar gambar di layar. Jantungnya mencelos. Ia sangat mengenali kotak itu. Sinta membukanya dengan pekikan gembira. Di dalamnya ada sebuah kalung emas putih dengan liontin berbentuk bunga anggrek yang mungil dan elegan. Bagus banget, Mas. Aku suka sekali. Terima kasih ya sayang, kata Sinta sambil memeluk Bram. Rania membeku. Kalung itu. 6 bulan yang lalu, Rania yang memilihkan kalung itu di toko yang sama. Kalung itu rencananya akan menjadi hadiah ulang tahun untuk Ibu Bram. Rania bahkan sudah membayarnya dengan uangnya sendiri. Hanya meminta Bram untuk mengambil dan memberikannya. Namun beberapa hari kemudian, Bram pulang dengan wajah panik, mengatakan bahwa kotak perhiasan itu hilang, mungkin terjatuh atau dicuri dari mobilnya. Rania, meski kecewa, memaklumi dan akhirnya mereka membelikan hadiah lain. Dan sekarang, kalung itu, kalung untuk ibu mertuanya, melingkar dengan indah di leher seorang gundik. Kebohongan Bram begitu berlapis-lapis dan tak tahu malu. Ini bukan lagi sekadar perselingkuhan. Ini adalah sebuah penghinaan terhadap Rania dan juga terhadap ibu kandungnya sendiri. Batas kesabaran Rania telah terlampaui. Dengan tangan yang stabil, Rania mengambil cuplikan video adegan itu. Ia menyimpannya ke dalam folder amunisi. Ia memberinya nama file yang jelas. Bukti 27, kalung ibu. Ia mematikan tabletnya. Keheningan di ruang kerjanya terasa berbeda. Bukan lagi keheningan yang penuh penantian, melainkan keheningan sebelum badai. Fase pengumpulan bukti sudah selesai. Cukup sudah. Sekarang saatnya menyusun strategi penyerangan. Waktu untuk penggerebekan dan penghancuran total akan segera ia tetapkan. Fase pengumpulan data telah berakhir. Kini Rania beralih peran dari seorang pengamat menjadi seorang arsitek kehancuran. Folder amunisi di laptopnya sudah penuh sesak dengan bukti-bukti yang lebih dari cukup untuk menenggelamkan Bram dan selingkuhannya. Rasa sakitnya telah mengkristal menjadi sebuah tujuan yang jernih. Ia tidak lagi menangisi pengkhianatan itu di malam hari. Sekarang, ia justru terjaga sampai larut untuk menyusun rencana. Setiap detailnya ia perhitungkan dengan presisi seorang jenderal perang. Langkah pertamanya adalah memilih hari eksekusi. Hari H, Rania menginginkan sebuah momen yang tidak hanya mengejutkan, tetapi juga menghancurkan secara simbolis. Ia membuka profil media sosial Sinta Amelia, sebuah profil publik yang penuh dengan foto-foto pamer dan kutipan-kutipan dangkal. Dengan sedikit penelusuran, ia menemukan tanggal lahir Sinta. Jatuh pada hari Sabtu, 10 hari lagi. Sempurna. Penggerebekan itu akan menjadi sebuah pesta kejutan ulang tahun yang tidak akan pernah Sinta lupakan seumur hidupnya. Sebuah kado berupa neraka dari Rania Lestari. Setelah tanggal ditetapkan, Rania menghubungi pengacara keluarganya, Ibu Ratna Mulyadi. Ibu Ratna bukan sekadar pengacara, ia adalah seorang wanita bertangan besi dalam balutan busana yang elegan, dikenal dengan ketajamannya dalam ruang sidang maupun di meja negosiasi. Rania membuat janji temu di kantornya, membawa serta sebuah laptop dan sebuah tekad yang membara. Di hadapan Ibu Ratna, Rania tidak menunjukkan emosi. Ia memaparkan situasinya dengan runut dan logis, seolah sedang mempresentasikan sebuah kasus bisnis. Ia menceritakan kecurigaannya, proses penyelidikannya, hingga penemuannya yang paling mengejutkan. Kemudian, ia membuka laptopnya dan menunjukkan folder amunisi. Ia memutar beberapa klip video pilihan. Adegan Bram dan Sinta memasuki kosan, percakapan mereka yang menjelek-jelekan Rania, dan puncaknya, video penyerahan kalung milik ibu mertuanya. Rania juga menunjukkan bukti transfer uang sewa dari rekening pribadi Bram dan bukti kepemilikan kosan atas namanya. Ibu Ratna mendengarkan dan menonton semuanya tanpa menyela. Wajahnya yang biasanya keras menunjukkan sedikit keterkejutan, yang kemudian berubah menjadi kekaguman atas ketenangan kliennya. Setelah Rania selesai, Ibu Ratna hanya mengangguk pelan. Bukti ini lebih dari cukup, Rania. Ini bukan hanya dasar untuk gugatan cerai.
Ini adalah pembantaian. Kita bisa menuntut semuanya. Apa rencanamu? Saya tidak mau mediasi. Saya mau ini selesai saat itu juga, kata Rania tegas. Saya mau menggerebek mereka di hari ulang tahun wanita itu. Saya mau orang tua Bram ada di sana untuk melihat kelakuan anak kesayangan mereka dengan mata kepala sendiri. Dan saya mau surat gugatan cerai diserahkan di tempat. Ibu Ratna tersenyum tipis. Sebuah senyum yang menunjukkan apresiasi terhadap strategi kejam itu. Rencana yang sangat bagus. Saya akan siapkan semua dokumennya. Gugatan cerai dengan tuntutan pembagian harta 100% untukmu karena perselingkuhan yang terbukti, plus tuntutan penggelapan aset perusahaan jika kita bisa mengaitkan pengeluarannya untuk wanita itu dengan keuanganmu. Biarkan saya yang mengurus legalitasnya. Kamu siapkan mentalmu. Langkah berikutnya adalah yang paling sulit secara emosional. Menghubungi ibu mertuanya. Rania memiliki hubungan yang baik dengan orang tua Bram. Mereka adalah orang-orang baik yang tulus menyayanginya. Menyakiti mereka dengan kebenaran ini terasa berat. Namun harus dilakukan. Rania menelepon ibu mertuanya 2 hari sebelum hari H. Halo, Bu. Ini Rania. Suaranya ia buat terdengar sedikit cemas. Oh, Rania. Nak, ada apa? Kok tumben telepon? Tidak biasanya. Suara ibu mertuanya terdengar hangat seperti biasa. Begini, Bu. Rania mau minta tolong. Hari Sabtu pagi, apa bapak dan ibu ada acara? Rania butuh ditemani untuk satu urusan penting yang menyangkut Mas Bram. Rania tidak bisa cerita sekarang di telepon. Tapi ini sangat mendesak dan bapak ibu harus melihatnya sendiri. Nada suara Rania yang serius membuat ibu mertuanya khawatir. Ada apa? Nak, Bram baik-baik saja kan di Bandung? Dia baik-baik saja, Bu. Tapi ada sesuatu yang harus kita selesaikan. Tolong percaya sama Rania. Sabtu pagi jam 9 Rania jemput ya, Bu. Setelah sedikit ragu, ibu mertuanya setuju. Kepercayaan mereka pada Rania begitu besar. Mereka tidak mempertanyakannya lebih jauh. Sisa hari-hari menjelang hari H dihabiskan Rania dalam sebuah ketenangan yang menakutkan. Ia tetap memantau CCTV sesekali, melihat Bram dan Sinta mempersiapkan pesta kecil-kecilan. Mereka membeli kue, beberapa balon, dan sebotol anggur. Mereka tidak tahu bahwa pesta sesungguhnya sedang disiapkan oleh Rania. Rania bahkan masih membalas pesan singkat dari Bram. Pesan Bram, sayang, proyek di Bandung sepertinya diperpanjang beberapa hari. Maaf ya. Balasan Rania. Tidak apa-apa. Jaga kesehatan. Setiap huruf yang ia ketik terasa seperti kebohongan, tetapi juga sebuah langkah yang membawanya lebih dekat ke garis finish. Pada malam sebelum penggerebekan, Rania mencetak semua dokumen yang disiapkan Ibu Ratna. Ia juga mencetak bukti kepemilikan kosan dan beberapa foto hasil tangkapan layar dari video CCTV yang paling memalukan. Ia memasukkan semuanya ke dalam sebuah map besar berwarna coklat. Semua amunisi telah disiapkan. Besok adalah hari perang. Sabtu pagi, Rania bangun lebih awal dari biasanya. Ia tidak merasa gugup. Yang ia rasakan adalah sebuah kejernihan pikiran yang luar biasa. Ia memilih pakaiannya dengan saksama. Sebuah blus sutra berwarna gelap dan celana bahan hitam yang rapi. Riasannya tipis namun tegas, menonjolkan matanya yang kini memancarkan sorot dingin. Ia bukan lagi istri yang merana. Ia adalah seorang eksekutor. Tepat pukul 9, ia tiba di depan rumah mertuanya. Kedua orang tua Bram sudah menunggunya di teras dengan wajah penuh tanya. Mereka masuk ke dalam mobil dalam diam. Perjalanan menuju Cempaka Indah terasa sangat panjang. Ibu mertuanya beberapa kali mencoba bertanya. Namun Rania hanya menjawab singkat. Sebentar lagi ibu akan tahu. Mohon sabar sedikit lagi. Bapak mertuanya, seorang pensiunan tentara yang pendiam, hanya menatap lurus ke depan, merasakan ketegangan di dalam mobil. Mereka berhenti terlebih dahulu di sebuah kafe dekat area kosan, tempat Ibu Ratna sudah menunggu. Pengacara itu sudah siap dengan tas kerjanya. Wajahnya tenang dan profesional. Setelah perkenalan singkat yang canggung, mereka kembali masuk ke dalam satu mobil, kini dengan formasi lengkap. Rania di belakang kemudi, Ibu Ratna di sampingnya, dan sepasang orang tua yang bingung di kursi belakang. Saat mobil memasuki area parkir kosan eksklusif Cempaka Indah,
Ayah Bram akhirnya angkat bicara. Untuk apa kita ke sini? Ini kan kos-kosan. Rania tidak menjawab. Ia memarkir mobilnya, mematikan mesin, lalu menoleh ke belakang. Bapak, Ibu, apapun yang akan kalian lihat di dalam sana, tolong kuatkan hati. Ini menyangkut masa depan rumah tangga saya dan nama baik keluarga kita. Mereka berempat berjalan menuju lantai 2. Jantung Rania berdebar, bukan karena takut, melainkan karena adrenalin. Mereka berhenti di depan pintu kamar nomor 7. Dari dalam terdengar sayup-sayup suara musik dan tawa seorang wanita. Rania mengambil napas dalam-dalam, lalu tangannya menggedor pintu dengan keras. 3 kali. Musik di dalam berhenti. Terdengar langkah kaki mendekat. Pintu terbuka. Di sana berdiri Bramantio, hanya mengenakan celana pendek dan kaos oblong. Wajahnya yang semula tampak kesal karena diganggu, berubah menjadi pucat pasi dalam hitungan detik. Matanya membelalak ngeri melihat komposisi orang yang berdiri di hadapannya. Rania, Ibu, Bapak, dan seorang wanita asing yang tampak seperti pengacara. Mulutnya terbuka, tetapi tidak ada suara yang keluar. Rania tidak memberinya waktu untuk pulih. Ia mendorong pelan bahu suaminya dan melangkah masuk. Selamat ulang tahun, Sinta. Maaf kami mengganggu pestanya. Suara Rania terdengar tenang namun menusuk, memenuhi ruangan kecil itu. Di dalam, Sinta sedang duduk di sofa di depan sebuah kue tart kecil dengan satu lilin menyala. Ia mengenakan gaun merah cerah. Wajahnya yang semula berseri-seri berubah menjadi bingung, lalu panik saat melihat rombongan tak diundang itu. Bram tergagap. Rania, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku bisa jelaskan. Rania tertawa kecil. Tawa yang membuat bulu kuduk merinding. Jelaskan apa? Mas, jelaskan soal perjalanan dinasmu di Bandung yang ternyata pindah ke kamar ini. Atau jelaskan soal betapa nyamannya fasilitas di sini. Kamu suka perabotannya. Aku sendiri yang memilihnya. Wajah Bram semakin pucat seperti mayat. Ia menatap Rania tak percaya. Apa maksudmu? Maksudku adalah, selamat datang di properti milikku, kata Rania, menyapu pandangannya ke seluruh ruangan. Dan selamat, kalian berdua sudah menjadi bintang utama dalam drama yang saya tonton lewat CCTV setiap hari selama seminggu terakhir. Pernyataan itu adalah sebuah bom. Sinta ternganga. Wajahnya menunjukkan horor yang luar biasa. Ibu Bram terisak pelan sambil menutup mulutnya. Sementara ayahnya menatap Bram dengan tatapan penuh amarah dan kekecewaan yang mendalam. Sinta, yang pulih dari keterkejutannya, tiba-tiba berdiri. Kamu pasti bohong. Mas Bram tidak mungkin dibodohi wanita sepertimu. Kesabaran Rania habis. Ia melangkah cepat ke arah Sinta. Sebelum ada yang bisa bereaksi, sebuah tamparan keras mendarat di pipi Sinta. Plak! Suara itu menggema, membungkam semua orang. Itu untuk semua kebohongan dan semua malam yang membuatku tidak bisa tidur. Desis Rania, matanya menyala-nyala. Sinta memegangi pipinya. Matanya berkaca-kaca karena kaget dan sakit. Bram mencoba melangkah maju untuk membela Sinta, tapi ayahnya menahannya dengan cengkeraman baja. Diam kamu, anak memalukan, geram sang ayah. Ibu Bram akhirnya tidak kuat menahan tangisnya. Bram, apa yang kamu lakukan nak? Apa salah Rania sampai kamu setega ini? Bram hanya bisa menunduk, tidak berani menatap siapapun. Di tengah kekacauan itu, Ibu Ratna melangkah maju dengan tenang. Ia membuka tas kerjanya dan mengeluarkan sebuah map coklat. Bramantio Wicaksono, katanya dengan suara resmi. Saya Ratna Mulyadi, pengacara dari klien saya, Rania Lestari. Atas nama klien saya serahkan surat gugatan cerai ini. Ia meletakkan dokumen tebal itu di atas meja, tepat di samping kue ulang tahun Sinta. Semua tuntutan akan kami proses melalui pengadilan. Selamat menikmati sisa pestanya. Rania menatap Bram dan Sinta untuk terakhir kalinya. Dua manusia yang hancur dan dipermalukan di tengah sisa-sisa perayaan mereka. Tidak ada lagi rasa sakit di hati Rania. Yang ada hanya kepuasan dingin. Ia berbalik, menggandeng lengan ibu mertuanya yang masih terguncang, dan berjalan keluar dari neraka kecil yang ia ciptakan itu, meninggalkan Bram untuk menghadapi murka ayahnya dan puing-puing kehidupannya.
Perjalanan pulang dari Cempaka Indah adalah sebuah prosesi pemakaman dalam keheningan. Rania mengemudi dengan tatapan lurus ke depan. Tangannya mencengkeram kemudi dengan mantap. Di kursi belakang, isak tangis ibu mertuanya telah mereda menjadi isakan-isakan kecil yang menyayat hati. Di sampingnya, bapak mertuanya duduk tegak seperti patung. Wajahnya keras dan kelabu, memancarkan amarah dingin yang jauh lebih menakutkan daripada teriakan. Tidak ada yang berbicara. Udara di dalam mobil terasa berat dan sesak oleh kekecewaan dan rasa malu yang tak terucap. Saat mereka hampir tiba di rumah mertuanya, sang bapak akhirnya membuka suara. Suaranya serak dan berat. Dia bukan anakku lagi, Rania. Mulai hari ini, aku tidak punya anak laki-laki. Anggap saja dia sudah mati. Ibu mertuanya terisak lebih keras mendengar ucapan suaminya. Rania melirik dari kaca spion. Ia hanya mengangguk kecil. Terima kasih atas pengertian bapak dan ibu. Maaf sudah melibatkan kalian dalam masalah ini. Bukan kamu yang salah. Nak, kamu sudah menjadi istri yang lebih dari baik. Dia yang buta, sahut ibu mertuanya dengan suara bergetar. Setelah mengantarkan mertuanya pulang, Rania tidak langsung kembali ke rumahnya yang kini terasa kosong. Ia menepikan mobilnya di pinggir jalan yang sepi. Tangannya yang sejak tadi stabil, kini mulai sedikit gemetar. Bukan karena kesedihan, melainkan karena luapan adrenalin yang mulai surut. Ia mengambil ponselnya dan menekan nomor Pak Tirtayasa. Pak Tirta, tolong kirim 2 petugas keamanan ke kosan Cempaka Indah, kamar nomor 7. Sekarang juga, perintah Rania. Suaranya kembali datar dan tanpa emosi. Kosongkan kamar itu. Beri penghuninya waktu 15 menit untuk mengemas barang-barang pribadi mereka yang paling penting. Sisanya, buang saja ke tempat sampah. Setelah itu, ganti kunci kamarnya malam ini juga. Saya tidak mau ada jejak mereka yang tersisa di sana. Terdengar jeda sejenak sebelum Pak Tirta menjawab dengan patuh. Baik, Bu. Segera saya laksanakan. Langkah berikutnya adalah memastikan kehancuran Bram tidak hanya bersifat pribadi, tetapi juga profesional. Rania tahu persis kelemahan suaminya. Harga diri dan status sosial adalah segalanya bagi Bram. Kehilangan pekerjaan di perusahaannya yang bergengsi akan menjadi pukulan yang lebih mematikan daripada gugatan cerai itu sendiri. 2 hari kemudian, Rania mengatur sebuah pertemuan informal dengan atasan langsung Bram, Pak Danu, seorang direktur yang ia kenal cukup baik dari acara-acara perusahaan. Mereka bertemu di sebuah lounge hotel yang tenang. Rania datang dengan membawa sebuah map tipis. Pak Danu, terima kasih sudah meluangkan waktu. Sapa Rania dengan sopan. Saya tidak akan lama. Saya hanya merasa, sebagai teman, saya perlu memberitahu Bapak secara langsung sebelum berita ini menyebar. Saya dan Mas Bram akan bercerai. Pak Danu tampak terkejut. Bercerai? Kenapa? Kalian kan pasangan yang serasi. Rania tersenyum tipis. Ternyata tidak cukup serasi, Pak. Ada pihak ketiga. Dan yang membuat masalah ini rumit, perselingkuhan ini melibatkan aset dan dana keluarga yang disalahgunakan. Ini bisa menjadi skandal yang sedikit berantakan. Rania sengaja memilih kata-katanya dengan hati-hati. Ia tidak menuduh Bram mencuri dari perusahaan. Ia hanya menanamkan benih keraguan, menyiratkan bahwa Bram memiliki masalah integritas finansial yang serius dalam kehidupan pribadinya, yang sangat mungkin merembet ke kehidupan profesionalnya. Untuk mendukung ucapannya, ia mengeluarkan selembar kertas dari mapnya. Itu adalah salinan bukti transfer uang sewa kosan dari rekening Bram ke rekening perusahaan pengelola. Saya tidak ingin masalah pribadi saya merusak citra perusahaan, Pak. Tapi saya khawatir, pria dengan penilaian seburuk ini dalam mengelola keuangan dan kepercayaan keluarga, mungkin juga bisa melakukan hal yang sama dalam pekerjaan. Saya hanya menyampaikan ini sebagai bahan pertimbangan Bapak. Rania tidak perlu berkata lebih banyak. Pak Danu adalah seorang eksekutif senior yang cerdas. Ia bisa membaca apa yang tidak dikatakan. Sebuah skandal perselingkuhan yang melibatkan penyalahgunaan dana, betapapun kecilnya, adalah sebuah bendera merah besar bagi citra perusahaan. Proses penghancuran berjalan sesuai rencana. Di ranah keluarga, ayah Bram yang murka menelepon semua saudara dekatnya, menceritakan perbuatan memalukan putranya dan menyatakan bahwa ia telah mencoret Bram dari daftar ahli waris.
Bram menjadi paria di keluarganya sendiri. Di ranah hukum, Ibu Ratna bergerak cepat. Dengan bukti yang begitu kuat dan Bram yang tidak memiliki dukungan finansial maupun moral untuk melawan, proses perceraian berjalan kilat. Bram hanya bisa pasrah menandatangani semua dokumen yang disodorkan kepadanya. Dalam waktu kurang dari 3 bulan, palu hakim telah diketuk. Rania Lestari resmi bercerai, mendapatkan hak penuh atas seluruh aset bersama mereka. Rania juga menerima laporan dari Pak Tirtayasa mengenai proses pengusiran itu. Petugas keamanan datang saat Bram dan Sinta sedang bertengkar hebat, saling menyalahkan atas bencana yang menimpa mereka. Mereka diusir secara paksa hanya dengan 2 koper di tangan, disaksikan oleh beberapa penghuni kos lain yang keluar karena mendengar keributan. Sebuah penutup yang memalukan bagi sandiwara mereka. Semua jejak Bram dan Sinta telah dibersihkan. Kamar nomor 7 telah didesinfeksi dan dikosongkan, menunggu penyewa baru yang tidak akan pernah tahu drama kelam yang pernah terjadi di dalamnya. Rania telah berhasil meruntuhkan semua pilar kehidupan Bram. Ia mengambil kembali namanya, hartanya, dan martabatnya. 1 tahun kemudian, Rania Lestari duduk di puncak menara kaca miliknya. Bukan kiasan, melainkan kenyataan. Ia berada di ruang rapat utama di lantai teratas sebuah gedung perkantoran baru di pusat kota. Kantor pusat Lestari Group yang baru. Perusahaannya telah berkembang pesat. Perceraian itu seolah menjadi bahan bakar yang memacunya untuk bekerja lebih keras dan berpikir lebih tajam. Hari itu, ia baru saja menyelesaikan kesepakatan untuk sebuah proyek pembangunan apartemen mewah, proyek terbesarnya sejauh ini. Wajah para investor dan manajernya menunjukkan kekaguman dan rasa hormat saat ia memaparkan visinya. Tidak ada lagi citra istri rumahan yang sederhana. Di hadapan mereka adalah seorang pemimpin yang tangguh, percaya diri, dan visioner. Gaya berbusananya pun berubah. Hari itu ia mengenakan setelan blazer berwarna putih gading yang dipotong dengan presisi. Rambutnya ditata rapi ke belakang. Ia adalah Rania Lestari, seorang ratu yang membangun istananya sendiri. Setelah rapat selesai, ia berdiri di depan jendela raksasa di ruangannya, menatap hamparan kota Jakarta. Pikirannya melayang sejenak ke masa lalu, bukan dengan rasa sakit, melainkan dengan sebuah ketenangan seorang penyintas. Ia sudah lama tidak memikirkan Bram. Nama itu terasa seperti gema dari kehidupan orang lain. Nasib Bram dan Sinta sampai ke telinganya bukan karena ia mencari tahu, melainkan karena dunia ini terkadang begitu kecil. Pak Danu, mantan atasan Bram, menghubunginya beberapa bulan setelah perceraian untuk sebuah urusan bisnis. Dalam obrolan ringan, ia menyebutkan bahwa Bram dipecat 2 minggu setelah pertemuan mereka. Alasan resminya adalah restrukturisasi, tetapi semua orang tahu alasan sebenarnya. Beberapa bulan lalu, Rania secara tidak sengaja melihat Bram. Ia sedang mengendarai mobil barunya sepulang dari lokasi proyek, saat mobilnya berhenti di lampu merah. Di sebuah halte bus di seberang jalan, ia melihat seorang pria dengan kemeja yang sedikit lusuh dan bahu yang terkulai. Pria itu tampak lelah dan jauh lebih tua dari usia sebenarnya. Itu Bram. Mata mereka bertemu selama sepersekian detik. Rania melihat keterkejutan, rasa malu, dan mungkin sedikit penyesalan di mata mantan suaminya. Di mata Rania, Bram tidak melihat apa-apa. Tidak ada kebencian, tidak ada simpati, hanya kehampaan. Seolah ia sedang melihat orang asing yang tidak penting. Lampu berubah hijau, dan Rania melajukan mobilnya tanpa menoleh ke belakang lagi. Tentang Sinta, ia mendengar kabar dari salah satu kenalannya yang bekerja di perusahaan yang sama. Hubungan Sinta dan Bram hancur berantakan tidak lama setelah penggerebekan itu. Tanpa uang dan status Bram, Sinta tidak lagi tertarik. Ia tidak tahan hidup susah. Kabarnya, Sinta kembali ke kampung halamannya, menanggung malu atas skandal yang ia ciptakan sendiri. Properti kosan eksklusif Cempaka Indah telah Rania jual 6 bulan yang lalu. Ia tidak mau menyimpan properti yang menyimpan kenangan buruk. Ia menjual seluruh bangunan itu dengan keuntungan yang signifikan. Uang hasil penjualannya ia jadikan modal awal untuk proyek apartemen mewah yang baru saja ia menangkan. Ia berhasil mengubah lokasi pengkhianatannya menjadi fondasi untuk kesuksesan terbesarnya. Sebuah tindakan pembalasan yang paling manis dan elegan. Rania tersenyum tipis menatap pemandangan kota dari ketinggian.
Ia tidak lagi mencari kebahagiaan dari orang lain. Ia telah menemukannya di dalam dirinya sendiri, dalam pekerjaannya, dalam kemandiriannya. Pengkhianatan Bram bukanlah akhir dari dunianya. Justru, itu adalah sebuah ledakan dahsyat yang menghancurkan sangkar emas tempat ia mengurung dirinya sendiri, dan memaksanya untuk terbang lebih tinggi dari yang pernah ia bayangkan. Ia adalah Rania Lestari. Ia telah melewati neraka, dan kini ia berdiri tegak di istana barunya, bukan sebagai seorang putri yang menunggu pangeran, melainkan sebagai seorang ratu yang berkuasa atas takdirnya sendiri. Dan pemandangan dari atas sini, pikirnya, sungguh sangat indah. 3 tahun kemudian, gunting emas di tangan Rania Lestari berkilau di bawah sorotan lampu dan blitz kamera yang tak henti-hentinya menyala. Dengan sebuah senyum tenang yang terpampang di puluhan layar media yang meliput acara itu, ia menggunting pita sutra berwarna merah yang membentang di lobi megah. Tepuk tangan riuh membahana, menandai peresmian Lestari Towers, sebuah menara apartemen mewah setinggi 40 lantai yang kini berdiri gagah di jantung kawasan bisnis kota. Proyek itu adalah mahakarya Rania, sebuah monumen nyata dari kerja keras, kejelian, dan ketangguhannya. Ia berdiri di atas panggung, mengucapkan terima kasih kepada para investor, timnya, dan semua pihak yang terlibat. Matanya menyapu kerumunan tamu penting yang hadir. Di barisan terdepan, ia melihat sepasang wajah yang selalu memberinya kehangatan. Ayah dan ibu mertuanya, atau lebih tepatnya, mantan mertuanya. Namun ikatan di antara mereka terasa lebih kuat dari sekadar secari kertas perceraian. Mereka hadir bukan karena kewajiban, melainkan dengan pancaran kebanggaan yang tulus di wajah mereka, seolah Rania adalah putri kandung mereka yang sedang meraih bintang. Di samping mereka, Ibu Ratna memberinya acungan jempol yang samar, sementara di sisi lain, Pak Tirtayasa berdiri tegak, matanya berkaca-kaca melihat pencapaian wanita yang telah ia layani sejak remaja. Rania telah membangun kembali keluarganya, sebuah keluarga yang ia pilih sendiri, yang didasari oleh loyalitas dan rasa hormat. Setelah prosesi seremonial selesai dan ia selesai meladeni rentetan pertanyaan dari wartawan, Rania menyelinap sejenak dari keramaian. Ia naik lift pribadi menuju unit penthouse di lantai teratas yang ia siapkan untuk dirinya sendiri. Ruangan itu masih kosong, hanya ada dinding-dinding kaca raksasa yang menyajikan pemandangan kota tanpa halangan. Ia berdiri di tengah ruangan, menatap hamparan lampu kota yang mulai menyala satu persatu. 3 tahun. Rasanya seperti seumur hidup yang lain. Ia teringat pada kamar nomor 7 di sebuah kosan di pinggiran kota. Sebuah ruangan sempit yang menjadi saksi bisu dari pengkhianatan paling menyakitkan dalam hidupnya. Kini, ia berdiri di puncak dunia, di sebuah istana kaca yang ia bangun dari puing-puing kepercayaan yang telah dihancurkan. Ironi itu tidak lagi terasa pahit, melainkan manis. Kenangan tentang Bram sudah lama tidak menyakitinya. Nama itu, wajah itu, kini hanya sebuah fakta dari masa lalunya. Seperti sebuah bab dalam buku sejarah yang sudah selesai ia baca dan tutup rapat-rapat. Pertemuan terakhir mereka yang tidak disengaja terjadi beberapa bulan yang lalu. Rania sedang makan siang dengan seorang arsitek lanskap terkenal di sebuah restoran hotel bintang 5, membahas desain taman untuk proyeknya yang lain. Di meja yang tak jauh darinya, ia melihat sebuah presentasi bisnis yang canggung sedang berlangsung. Seorang pria dengan setelan jas yang sedikit kebesaran dan tampak murah sedang berusaha keras meyakinkan seorang manajer. Pria itu adalah Bram. Rania mengamatinya selama beberapa detik. Sebuah observasi klinis tanpa emosi. Wajah Bram telah kehilangan arogansi dan karisma yang dulu menjadi andalannya. Kini yang tersisa adalah gurat-gurat kelelahan dan senyum yang dipaksakan. Rambutnya sedikit menipis, dan postur tubuhnya tidak lagi tegap. Ia tampak seperti seorang pria yang telah dikalahkan oleh kehidupan. Saat presentasinya ditolak dengan sebuah gelengan kepala sopan dari sang manajer, Bram menunduk lesu. Ketika ia mengangkat kepalanya, matanya secara tidak sengaja bertemu dengan mata Rania. Selama 2 detik, dunia seolah berhenti. Rania melihat kepanikan murni di mata mantan suaminya, diikuti oleh gelombang rasa malu yang begitu pekat hingga Rania hampir bisa merasakannya dari seberang ruangan. Bram buru-buru memalingkan muka, mengemasi laptopnya dengan tangan gemetar, dan berjalan cepat keluar dari restoran, nyaris menabrak seorang pramusaji. Rania hanya menatapnya pergi. Tidak ada rasa kasihan, tidak ada kemarahan,
Tidak ada kepuasan. Yang ada hanya sebuah kesadaran yang hampa bahwa pria itu benar-benar orang asing baginya sekarang. Ia kemudian berbalik kembali ke arsitek di hadapannya dan melanjutkan percakapan mereka tentang jenis pohon palem yang paling cocok untuk area kolam renang, seolah tidak ada interupsi sama sekali. Penolakan paling telak adalah sebuah pengabaian total. Rasa penasaran sesaat pernah membawanya untuk mencari tahu nasib Sinta. Suatu malam, saat sedang bersantai, ia mengetik nama itu di kolom pencarian media sosial. Akun Sinta masih ada, kini dengan citra baru. Ia mencoba menjadi seorang selebgram lokal di kampung halamannya, mempromosikan produk-produk kosmetik murah dan pakaian dari toko online kecil. Foto-fotonya masih berusaha keras menampilkan kemewahan, berpose di kafe-kafe lokal yang ditata sedemikian rupa agar terlihat mahal, atau memamerkan tas tangan tiruan. Namun di balik filter yang tebal, Rania bisa melihat kekosongan di matanya. Kolom komentarnya sepi, jumlah sukanya tak seberapa. Impiannya untuk hidup mewah di kota besar telah kandas, berganti dengan sebuah pertunjukan kepalsuan yang menyedihkan di panggung yang jauh lebih kecil. Rania menutup laman itu. Cukup sudah. Pintu menuju masa lalu itu ia tutup untuk selamanya. Ia kembali tersadar dari lamunannya oleh getaran ponsel. Sebuah pesan dari mantan ibu mertuanya. Selamat sekali lagi, Nak. Kami sangat bangga padamu. Jangan lupa makan malam. Jaga kesehatanmu. Rania tersenyum tulus saat mengetik balasannya. Terima kasih, Bu. Ibu dan Bapak juga jaga kesehatannya. Malam semakin larut, dan keramaian pesta di lantai bawah mulai menipis. Namun Rania masih berdiri di sana, di puncak menara kesuksesannya. Angin malam meniup rambutnya dengan lembut. Ia tidak lagi merasa sendirian. Ia merasa utuh. Ia telah belajar bahwa sumber kekuatan terbesar bukan berasal dari genggaman tangan seorang pria, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Pengkhianatan itu tidak membunuhnya, tetapi justru memaksanya bermetamorfosis. Dari seorang istri yang patuh dalam sangkar emas, menjadi seekor elang yang terbang bebas menguasai langitnya sendiri. Rania Lestari menarik napas dalam-dalam, menghirup udara kebebasan dan pencapaian. Di bawah kakinya,